Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salamat assalam. Saya ulangi, salam adalah kunci dari keselamatan kita. Mudah-mudahan yang menjawab salam selalu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para alim ulama, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai yang saya hormati, pula pada staf jajaran desa Babakan dari RT RW sampai ke kepala desanya yang saya hormati, dan kepada sahibul hajat Bapak Dadang sekeluarga yang saya hormati, pula kepada Al-Mukharam Al-Ustaz Suherlan yang saya hormati dan saya kagumi, yang saya ta'dimi, dan kepada pula ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua masyarakat desa Babakan yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu ada, ibu, bapak ada. Sebelumnya saya mau bertanya, di sini manusia semua enggak, Bu? Bapaknya manusia? Alhamdulillah. Pertama, mari kita yang mengaku sebagai manusia, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang terutama yang kita harus syukuri, yang ketika kita mengaku sebagai umat Islam atas diberinya nikmat iman dan Islam kita. Yang keduanya, Allah telah memberikan kenikmatan baik jasmani dan rohani kita. Maka bersyukur, minimal kita mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah semuanya. Wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Salawat salam mari kita selalu curahkan kepada baginda alam kita. Beliau telah menuntun kita, memberikan jalan yang praktis, memberikan jalan yang mudah, memberikan dari zamannya gelap gulita, dari zaman gelap gulita hingga zamannya terang benderang. Beliau telah menuntun kita dari yang namanya zaman kebodohan, kejahilan, yang tidak tahu apa-apa, sampai kita mengetahui sesuatu dengan praktis dan mudah. Sholawat tersebut mari kita sampaikan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini diakui sebagai umatnya. Allahumma. Ada nggak ini Bu? Ini sepi. Tadinya katanya ada. Ditanya semua, ibu manusia nggak? Kita sama manusia. Kita bertatap muka. Maka kata Rasul, kalau kita tidak mempunyai sesuatu untuk beribadah, tabasumuka biwajhi akhika laka sodako. Dengan bersenyum saja Bu, di hadapan saudara kita itu bersodakoh Bu. Hadirin rahimakumullah, kita diundang di sini Bu, atas karunia dan rahmat Allah. Wallahu alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, tidak ada satupun dari kita yang bersih dari dosa. Kita didatangkan di sini, dipanggil oleh tuan rumah Sohibul Bait dengan acara syukurannya, dengan pernikahannya Teh Levi Latifah dengan Ak Jajang Nurjaman. Kita di sini apa sih Bu? Kita tujuan di sini untuk apa? Untuk tuan rumah ingin bantuan doa dari ibu. Maka ayo kita doakan, mudah-mudahan keluarga dari Teh Levi Latifah dan Ajajang Nurjaman diberikan keluarga yang sakinah. Amin atuh Bu, eta teh doa. Itu doa dan kita harus diaminkan. Kalau kita mengaminkan doa seseorang, malaikat akan menjawab, engkau lebih akan diberi oleh Allah. Kita mendoakan orang, tapi kita didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan, saya ulangi ya Bu, kompak ya Bu, harus kompak, kita berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan keluarga dari Teh Levi Latifah beserta Kang Jajang Nurjaman diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan diberikan umur-umur yang berkah tur bermanfaat, diberikan yang namanya rizki yang barokah tur bermanfaat, diberikan yang namanya keturunan yang soleh dan solehah tur bermanfaat. Allahumma ya Rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, perempuan dinikahi karena 4 hal. Perempuan dinikahi karena 4. Yang pertama karena maliha, karena hartanya. Karena hartanya, tapi kita jangan fokus kepada harta tersebut. Harta kalau tidak bisa kita bawa, lihat Fir'aun, hartanya banyak. Kenal Fir'aun gak Bu? Kenal gak? Kenal di mana? Can kenalan oke. Harta kalau tidak kita bisa menggunakannya di jalan Allah Bu, maka harta itu tidak ada gunanya. Maka apabila kita ingin melihat dari seorang perempuan yang untuk kita nikahi, buat laki-laki yang masih jomblo, yang masih menyendiri,
Yang pertama itu lihat hartanya, tapi jangan terfokus kepada hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, lihat dari keturunannya, Bu. Tapi jangan terfokus terhadap keturunannya, Bu. Karena bukan ada, tapi sudah ada. Bapaknya seorang kiai, tapi anaknya menjadi seorang pencuri. Ada orang tuanya penjamret, tapi ada anaknya yang menjadi ustaz, ada anak yang bisa menjadi kiainya. Jadi jangan terfokus oleh keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Tapi jangan terfokus kepada kecantikannya, Bu. Karena cantik ya cantik kalau masih muda. Kalau sudah tua ya keriput. Perempuan juga sama. Jangan melihat hanya ketampanannya saja. Ganteng doang tapi nggak bisa ngaji. Yang lagi viral, ganteng doang nggak bisa ngaji, malu. Jangan terfokus kepada kecantikan dan kegagahannya saja, Bu. Kalaulah hanya cantik saja, kalaulah hanya tampan saja, tapi tidak bisa mendidik keluarganya agar mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mempunyai harmonis, yang bisa untuk kembali kepada jalan Allahnya, percuma. Jadi jangan kepada mempelai laki-laki maupun perempuan, cintailah lewat hati, kemudian lihat dengan kedua mata, kerjakan dengan ikhtiar, berusaha bersama-sama dengan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dengan hati kita mencintai? Bukan, kan ada kata peribahasa, cinta itu datang dari mata turun ke hati. Tapi bagi kita, orang yang mempunyai iman, cinta datangnya dari hati, kemudian melihat dengan kedua matanya. Maka untuk menyatukan itu, Bu, bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita, pandangan kita hanya sebatas? Bagaimana bisa kita cinta kepada Rasulullah sedangkan kita tidak menjamani, kita tidak pernah melihat sosok Rasulullah itu bagaimana? Jadi cinta yang dari hati, dengan melihat dengan mata, cintanya akan abadi sampai mati dan bisa menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi untuk mempelai laki-laki maupun perempuan, cintailah dari hati, yang iman bersama-sama untuk menuju jalan yang dimana Allah ridhoi. Ibu bapak rahimakumullah, tadi yang ketiga adalah lijamaliha, dan yang keempat walidiniha, lihatlah agamanya. Ibu, saya mau tanya, ibu lebih suka mana? Menantunya camat apa ustadz? Bu, pilih mana antara camat dengan ustadz? Ustadz, alhamdulillah di sini mah ustadz. Alhamdulillah. Kalau biasanya ini Pak Bu, biasanya kan pengennya yang gajinya yang gede kayak camat, kan sudah terjamin ya, terjamin makanannya, sandangannya. Camat tapi tidak bisa mengaji, itu juga percuma. Pilih lebih baik, lihatlah agamanya. Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Itu saran dari Rasulullah. Terserah engkau mau menikah dengan siapapun, tapi lihatlah agamanya. Kenapa harus kita melihat agamanya? Ibu, bapak, kita semua yang ada di sini pasti akan mengalami yang namanya kematian, Bu. Kematian. Memang Pak Camat bisa mengurus surat kematian,
bisa mengurus tentang di desa itu surat kematiannya, apakah bisa untuk mengirimkan, mengantarkan seorang mayit, membungkus mayit, menyolati mayit? Memang jabatan di dunia orang mau lebih tinggi lagi jabatannya, sehingga ia lupa akan tujuan dalam kehidupannya. Lihat kata Rasul, agamanya bu, karena dengan agama insya Allah orang yang sudah berpegang kepada agama yang kafah, yaitu Islam, inna dina indallahi Islam. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur karena kita dilahirkan dalam agama yang sudah masuk kepada rahmatan lil alamin, yang bersama-sama mencari keridhaan Allah. Kita bersyukurnya tuh di situ. Bersyukurnya kita kepada Allah, kita dilahirkan di Islam. Dan kita mengaku menjadi umat Islam, maka pelajarilah keislaman kita, agama kita, Bu. Adapun sekarang agama Islam juga kok banyak golongannya, ini dan itu bla bla bla, ada banyak sekali golongannya, Ustaz. Itu kenapa, Ustaz? Kan kata Allah juga, Bu, Pak, Allah itu menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita diciptakan kan ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, dan suku yang lain-lainnya kan, Bu. Itu tujuan Allah itu apa? Lita'arafu, agar saling mengenal satu sama lain. Adapun perbedaan agama, adapun perbedaan keyakinan, tapi kita meniatkan untuk kepada Allah, mengentalkan keislaman kita, yang dimana rukun Islam kita harus kerjakan dengan syariat, hakikat, tarekat, sampai kepada kemakrifatan kita, mengenal kepada Allahnya. Untuk itu saran dari Rasulullah, pilihlah agamanya. Bu, suka salawat, Bu? Bapaknya senang salawat. Saya cek sebagaimana katanya suka dengan salawat. Ya Nabi salam. Kurang kompak, katanya suka dengan salawat. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Petani salat Jumat dikeri apa maning suayane pane salat Jumat dikale ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika bagi pejabat salat Jumat di kendal mati sesuai neraka salat Jumat di telah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, tadi tahu nggak, Bu, syair tadi, Bu, itu dari Jawa, Bu, ya. Karena saya asli orang Jawa, jadi ya biarlah melongo-melongo katanya. Kalau melongo itu
Apa kalau bahasa Sunda itu melohok lah, nggak tahu apa itu artinya. Coronya jadinya. Carane dadi petani, salate ojo nganti lali. Itu artinya kalau kita menjadi petani, salatnya jangan sampai lupa. Apa maning wis wayahe panen, salate ojo nganti kelalen. Apalagi sudah wayahe. Kalau sudah waktunya panen, sholatnya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Corone dadi pejabat, sholate jangan tigendat. Apa maning wis wayahe rapat, salate jong nganti telat. Caranya menjadi seorang pejabat, salatnya jangan diundur-undur. Apalagi sudah waktunya rapat, salatnya jangan sampai telat. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ya sementara, Bu. Kita ditugaskan hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri mencari ilmu ke sana dan ke sini. Yang saya temui ada yang lebih tinggi, Bu, dari ilmu. Apa yang lebih tinggi dari ilmu tersebut? Ternyata ada adab yang lebih tinggi daripada ilmu. Sekarang anak-anak kita dipesantrenkan, bahkan di Jawa sana, di desa saya banyak anak-anaknya yang dipesantrenkan, tapi kemudian pulang ke rumah berani kepada orang tua, berani membantah kepada kedua orang tuanya, tidak menurut, tidak manut, dan kepada tetangga tidak saling menghormati, tidak bertutur sapa. Itu menandakan bahwasanya ilmunya tidak menggunakan adab. Walaupun anak-anak kita dipesantrenkan, dipondokkan, di pondok pesantren, ketika datang di rumah terus dinasehati tentang tata krama adab terhadap kedua orang tuanya, adab terhadap sesamanya harus bagaimana. Kan sekarang banyak anak-anak yang sudah tidak memakai bahasanya sendiri. Bahasa anak-anak jalanan malah dipakai. Bahasa yang tidak mengandung makna malah banyak digunakan oleh anak-anak kita. Kita yang mengaku sebagai orang tuanya, didiklah anak dari kecil tentang adab tata krama. Mengajarkan adab itu tidaklah mudah, Bu. Harus menjalani yang namanya pengorbanan perjuangan kita yang sebagai orang tua ingin mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha, harus mengeluarkan yang namanya tenaganya, hartanya, pikirannya, kesabarannya, serta keikhlasan dan keriduan kita. Yang sebagaimana kita dititipkan anak, dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah bagi kita, dan kita harus bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Pertanggungjawaban, semua orang akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Maka pertanyaan yang pertama saya tadi bertanya, apakah di sini semua manusia? Karena ada manusia yang bukan manusia. Maka di sini di Yayasan Al-Alaq Al-Hikmah, di mana proses saya belajar tentang mendewasakan diri saya sendiri, yaitu untuk memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Kita di sini diajarkan agar menjadi manusia yang sebenarnya.
Karena banyak manusia yang bukan manusia ditugaskan untuk beribadah malah mengolok-olok, malah meledek, malah tidak mau beribadah. Ada sini ada yang masih bermain judi, adakah yang masih memegang botol? Apakah di sini ada masih orang-orang yang masih dengan perjudiannya, pemabuk-mabukannya, pezinahannya atau yang lainnya? Lantas kita yang mengaku sebagai manusia harus kembali kepada diri kita, manusia yang menjadi hambanya Allah, yang tugasnya itu menghamba kepada Allah. Kita Islam ada rukun Islamnya ya Bu. Ada kemudian kita harus mempunyai iman, keimanan dulu Bu yang kita harus tanamkan. Sebelum keislamanan kita harus tanaman keyakinan, keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan Bu? Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai umat Islam, kita harus berpetunjuk kata Rasulullah apabila kita ingin selamat dari dunia dan di akhirat. Rasulullah titipkan dua pusakanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnahku. Untuk menumbuhkan keimanan kita, baca Al-Quran Bu. Bu sering baca Al-Quran? Alhamdulillah. Yang sering baca Al-Quran jangan hanya sekedar baca. Bahkan di bulan Ramadan banyak kan. Sebulan harus khatam 3 juz. Sebulan harus khatam 5 kali. Harus khatam 10 kali. Berlomba-lomba cepat-cepat-cepatan, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan Al-Quran tersebut. Untuk menemukan keimanan maka baca Iqra bismirabbikal khalaq. Seperti halnya tadi dibacakan surat Al-Alaq. Membaca adalah kunci kita. Membaca adalah kunci pengetahuan kita. Tanpa adanya membaca, kita tidak akan sampai kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibu dari sini mau ke alun-alun. Kalau ibu tidak membaca petunjuk arahnya, sampai enggak Bu? Kalau ibu tidak bertanya kan sama halnya kita membaca dari orang lain, bertanya kepada yang lebih tahu, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Maka untuk itu baca Al-Qur'annya. Kita yang mengaku Islam maka jadi pertanyaan yang pertama, apakah ada kitab Al-Qur'an di rumah kita? Kemudian, apakah ada Al-Qur'an di dalam hati kita? Kita harus mempunyai Al-Quran di rumah kita. Bukankah pertanyaan dalam kubur, mana kita buka? Mana kitab anjing? Mana kitabmu? Maka kita harus mempunyai Al-Quran, kemudian baca Al-Quran dan ditanamkan kepada hati kita. Al-Quran qadim wa yuminul siapa? Yang ngetes iya. Al-Wasi ngarata tuluh. Al-Qur'an qadim wa yu'minul tanpa ditulis bismani wa'ata ikut sunnah Rasul yang mulia tentang terpakai injerodot tentang terpakai injerodot ya Rasulullah salamun alaik.
Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, boleh ya Bu duduk? Lumayan cangkel. Perjalanan dari Brebes lumayan Bu, alhamdulillah, dengan perjalanan yang luar biasa. Dan sebenarnya lagi kurang enakan Bu, saya meminta pada ibu bapak semua jamaah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan bagi saya. Atur nuhun doa terus didoakan ya Bu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk itunya kita yang sebagai manusia selalu mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yang dimana zaman yang sekarang tambah zaman edan. Kenapa edan? Tahu edan Bu? Kelo meren. Edan kalau orang Jawa itu edan, wong edan, orang gila dong. Jelma gelo lah. Zaman yang sekarang sudah zamannya edan, zaman yang sudah berwolak-walik. Berwolak-walik tahu Bu? Bolak-balik, bolak-balik, yang dimana perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Contohnya ikut di mana Bu? Di musola banyak laki-laki apa perempuan? Salam buat bapak-bapaknya ya Bu, yang biasa sholat jamaah di musola, di masjid. Salam buat bapak-bapaknya. Pak, besok pakai androk. Ya, kan harusnya laki-laki yang di. Ya, salam aja itu mah buat dari saya. Buat bapak-bapak biar bareng-bareng atuh. Ibu bapak kan harus bareng-bareng, jangan enaknya pas pertamanya aja. Kanggo mempelai ya laki-laki perempuan, jangan senang dalam awalnya saja, kemudian sudah mengetahui oh ini karakternya kayak gini, kemudian menggunakan emosi amarahnya, jadi tidak menggunakan keimanannya. Maka kan tadi saya menyampaikan bahwasanya lihatlah dari hati, kemudian pandanglah dengan kedua mata. Kenapa harus dua mata? Jangan hanya pandang dalam satu mata. Kan banyak orang hanya memandang satu mata saja Bu, melihat dohirnya bagus, melihat dohirnya, rupanya bagus, tampan, tapi dia tidak memandang tentang hatinya. Jadi lihat, kan Allah menciptakan berpasang-pasangan. Jadi saya mau tanya, yang belum pasangan diragukan jadi manusia itu. Karena kan Allah menciptakan berpasang-pasangannya. Nah, tas kita belum punya pasangan, kemana atuh? Belum? Jomblo? Ada di sini jomblo? Mudah-mudahan pulang dapat jodoh, Allahumma. Kalau masalah jomblo, kalau masalah asmara semuanya masya Allah. Karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh begitulah kata para pujangga. Oh begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta Aduh, ya
timna ngarantuk meureun jomblo lah masih muda ibu. Naon ada naon Mang Wildan atas mengusaikan masa lajangnya udah. Alhamdulillah sing berkah ya dina kehidupana. Ngajang di Cililin ada Kang Jajang, di Brebes ada Mas Ujang. Selamat buat pengantin laki-laki dan perempuan mengusaikan masa lajangnya. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa sih Ustadz kok banyaknya itu keterangan tentang perempuan? Perempuan tuh ini harus begini, harus begitu, dan harus bagaimana. Banyak aturan tentang perempuan sih. Kenapa? Bu, kenapa? Karena ibu-ibu itu hebat, Bu. Ibu-ibu itu hebat. Laki-laki memang kuat, tapi yang perkasa adalah ibu-ibu. Apa kehebatan ibu-ibu? Tahu nggak Bu? Yang pertama, ibu-ibu berani menghutang. Yang ketawanya paling kenceng. Buktinya banyak perempuan yang sering kredit. Yang berani mengkredit ibu. Yang kedua kehebatan perempuan ibu-ibu adalah ibu-ibu berani dan hebat dalam menawar. Oh, anseri. Ketawa yang ngerasa. Kalau masalah nawar, Mang, chicken berapa Mang? Genep ribu. 6.000, mahal amat. Yang chicken kecil-kecil kayak gini yang di sana tuh 2.000. Kalau bapak-bapak kan mikirnya kan nggak sampai situ, harus ininya. Kalau bapak-bapak mah pikirannya daripada harus nyembelih ayam dulu, nyabutin bulunya, belum menggodoknya, bikin ini itunya ribet, mendingan 6.000. Ya kalau bapak-bapaknya ya Pak. Kalau ibu-ibu kan berani, bahkan malah dimarahin tukang dagangnya. Yang ketiga, kehebatan ibu-ibu adalah bisa menghidupkan yang mati. Aneh ya? Ibu-ibu itu bisa menghidupkan yang mati. Bener gak Bu? Jujur. Pak, kerasa tuh Pak. Aduh, pernah diudahkan. tong Victor, jangan gitu. Maksudnya tuh bisa menghidupkan yang mati, yaitu kompor Bu. Kompor di dapur, yang mati jadi hidup. Hebat ibu-ibu mah. Ibu-ibu kehebatan yang terakhirnya itu bisa melihat tembus pandang. Buktinya, kalau laki-lakinya naruh duit di mana saja juga pasti dicari ketemu. Itu kehebatan ibu-ibu. Laki-lakinya, suaminya naruh di mana, pokoknya bahkan di sepatu juga ketemu. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu-ibu juga harus bersyukur karena ibu-ibu hebat. Ibu-ibu hebat, Bu, bersyukur ya Bu. Maka keterangannya juga banyak untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu perempuan itu kan baiknya negara apabila perempuannya juga baik. Majunya negara karena ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Karena ibu-ibunya baik pula Bu. Jadi mari bersama-sama lah, yang namanya rumah tangga, yang namanya kan ini pernikahan ya Bu. Sedikit selintas kita bahas buat pesan-pesan kita, dan kita doakan kepada kedua mempelai pria maupun wanitanya. Kita berpesan semua di sini pribadi menguatkan diri, mendewasakan diri dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan menikah.
Itu kita harus mengetahui lebih dalam diri kita, Bu. Ibu bapak harus mengetahui dirinya masing-masing setelah menikah. Bukankah Hawa ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam? Artinya perempuan itu sebagian dari kita. Yang laki-laki, bapak-bapak, harus lebih bijaksana, harus lebih tambah dewasa. Karena dalam keterangan, istrimu adalah pakaianmu dan suamimu adalah pakaianmu. Antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama memakai pakaian. Yang nggak memakai pakaian itu orang edan ya. Orang edan nggak pakai. Tapi aneh orang edan itu. Makan apa aja, minum apa aja, nggak pakai pakaian, tetapi sehat. Kalau ibu pengen sehat, ambil ilmu orang edan. Masa bodoh, yang penting mah kenyang. Orang gila kan nggak mikir apa-apa, yang penting mah kenyang lah. Buat nggak mikirin apa-apa ada orang gila mah ya. Ya kepada mempelai Neng Teh Levi sareng Kang Jajang harus lebih dewasa lagi, harus lebih tambah meningkatkan keimanan. Dengan cara pernikahan kita harus mampu untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai keridhaan Allah, ridho ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Gak ada musiknya, biarinlah, capek. Lagi intro dulu, cek lagi ya. Pada mempelai, ini sebuah syair dari karangan Bang Haji Roma Irama. Itu baca Al-Quran kemudian timbul syair, Bu. Kalau ingin bersyair untuk tim, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Mulai. Nungguin. Ayo, keramat Kang Mukti, monggo langsung kita dengarkan dan kita renungkan ya, Bu, bersama-sama. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ridho ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Ridho ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayang pada ibu. Tidak ada doa yang mustajab selain doa dari kedua orang tua kita. Tidak ada adab yang paling luar biasa selain adab kepada kedua orang tua kita. Maka adab yang terutama yang harus kita tanamkan
kehidupan kita, beradab kepada kedua orang tua kita, karena mereka yang selalu menasihati, yang selalu menyayangi, yang selalu mendidik kita dari kecil hingga sampai kita mampu berjalan, melangkah, mempunyai harta. Berkat siapa? Memang sejatinya semua itu hakikatnya dari Allah. Kita dihidupkan oleh Allah, tapi tanpa jasa dari ibu dan bapak kita. Mampukah kita untuk melihat dunia? Mampukah kita untuk berbicara? Coba renungkan dalam diri kita masing-masing. Siapa yang paling berjasa di dalam kehidupan kita? Para santri, para adik-adik semua, ingat keridhaan Allah terletak pada ibu dan bapak, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan ibu dan bapak kita. Rasul, ibu dan ibu, lalu bapak. Nama ibu yang lebih kita harus utamakan. Ibu yang berani mengandung 9 bulan, kesana kesini kita dibawa dalam kandungannya. Ibu yang menaruhkan antara nyawanya ketika melahirkan kita. Ibu yang selalu menyusui dengan tangisan dan kebandelan kita, tapi dengan sabarnya, dengan kerinduannya, selalu mengurus kita hingga kita mampu mengenal tentang diri kita. Kita kepada ibu kita, mudah-mudahan dengan selalu kita taat kepada mereka, selalu diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk itu kita selalu menggunakan adab kita kepada kedua orang tua kita, dan untuk mempelai laki-laki dan perempuan selalu kita menaati kedua orang tua kita, baik orang tua laki-laki maupun perempuan. Kita harus sama-sama seimbang, harus adil. Baik kita di rumah, ketika di rumah laki-laki ataupun perempuan, kita harus sama-sama memperlakukan adil kedua orang tua kita. Bapak yang dirahmati Allah, mungkin saya sendiri pribadi membina maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak. Nanti dilanjutkan oleh saudara saya Kang Budi yang akan melanjutkan, dan mudah-mudahan memberikan wawasan, membukakan hati kita, membukakan mata kita, dan membukakan telinga kita, sehingga kita mampu untuk memperbaiki diri kita untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saya dimaafkan gak Bu? Bu, Pak, alhamdulillah, makasih. Begitunya saya cukupkan sekian. Undur mengkola, olah tangdur mengkol. Lihatlah apa yang dibicarakan
jangan melihat diri saya, jangan melihat siapa yang berbicara. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan mutlak milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.